Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desma Rahmawati, NIM 1902507, mahasiswa dari Keperawatan UPI Kampus Sumedang. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya tentang pandangan Islam terhadap pengaruh internet pada remaja. Di sini saya akan membahas bagaimana pandangan Islam terhadap internet, dampak positif dan negatif, serta bagaimana peran agama Islam dalam mengantisipasi dampak negatif internet. Remaja merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju kedewasaan dan baru mengenal antara yang benar dan salah, serta usia yang kritis dan mudah terbawa pengaruh baik dalam pergaulan maupun lingkungan. Namun, dengan zaman yang canggih seperti ini, remaja pastinya tidak akan terlepas dari internet. Mereka dapat melupakan tugas-tugas di sekolah maupun di rumah, bahkan mereka sampai melupakan waktu mereka ketika telah dihadapkan dengan internet, yang seharusnya waktu itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pada dasarnya, internet merupakan suatu program yang dapat memudahkan kita untuk mencari berbagai informasi, berita, membantu siswa menyelesaikan tugas, dan manfaat lainnya. Tetapi, tidak dapat dipungkiri, internet juga banyak kemudaratan atau pengaruh negatif yang nantinya akan merusak moral dan mempengaruhi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga timbul keresahan dan ketakutan karena adanya penyalahgunaan internet oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dilema inilah yang menjadikan internet sebagai perhatian terhadap para remaja akan dampak mudahnya terpengaruh dari penggunaan internet dalam pola perilaku, psikologi, dan pengaruh spiritualnya. Dalam pandangan Islam, teknologi terutama internet digambarkan sebagai cara mengubah suatu sumber daya menjadi sumber daya yang lain yang lebih tinggi nilainya. Hal ini terdapat dalam surat Ra'd ayat 11 yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dasarnya Al-Quran telah mendorong manusia untuk berteknologi supaya kehidupan mereka meningkat. Dalam Al-Quran banyak terkandung ayat-ayat yang menuntut manusia untuk berpikir, melihat, memandang, serta mendorong manusia untuk menggunakan akal pikiran seoptimal mungkin. Perkembangan dunia internet yang sangat pesat ini telah memberikan manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Memang tidak dapat dipungkiri di era modern saat ini, peran internet dalam kehidupan sehari-hari sangat mempengaruhi. Internet bila dikaji dari dampak positifnya pasti dianggap barang halal atau boleh. Tetapi tidak sedikit juga dari dampak negatif terhadap internet yang akan mempengaruhi penggunanya. Secara garis besar, dampak positif dan negatif dari internet bagi remaja masa kini diantaranya: dampak positif. Internet memudahkan remaja masa kini untuk mencari informasi berita, ilmu pengetahuan, atau data yang penting dan akurat secara tepat. Kedua, sebagai media komunikasi untuk berinteraksi sosial dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, memotivasi remaja untuk bisa terus berkarya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dalam bidangnya. Dampak negatif internet. 1. Internet yang mengandung gambar-gambar pornografi dan lainnya sebagai mana dapat mengakibatkan remaja bertindak kriminal atau perbuatan yang melanggar hukum. Yang kedua, penggunaan internet secara berlebihan dapat menimbulkan rasa malas serta menghambat kegiatan belajar, beribadah, dan hal-hal yang lebih bermanfaat. Dan yang ketiga, seringnya berkomunikasi melalui internet dapat mengurangi komunikasi secara langsung atau tatap muka dalam pergaulan remaja masa kini. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari banyaknya dampak positif dari internet, ternyata banyak pula dampak negatifnya. Dampak negatif tersebut dapat diminimalisir tergantung dari diri kita sendiri. Diperlukan pula adanya antisipasi untuk menanggulangi hal-hal negatif tersebut, seperti peningkatan perhatian orang tua kepada anak-anaknya, salah satunya dengan memberikan nasihat yang lemah lembut dan tindakan yang tegas, tanpa kekerasan akan lebih didengar oleh remaja dan dapat melunakkan hati mereka.
Tidak lupa pula untuk selalu memberikan pendidikan akhlak dan menjadikan agama Islam sebagai pondasi dan pedoman kepada anak-anaknya sehingga mereka dapat mengontrol perbuatan yang akan dilakukannya. Peran agama Islam dalam perkembangan internet sangatlah penting, bahwa syariah Islam harus dijadikan sebagai standar pemanfaatan internet sendiri. Ketentuan halal dan haramnya yang terdapat pada hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur pemanfaatannya. Internet yang dihalalkan oleh syariah Islam adalah internet yang dapat dimanfaatkan, sedangkan yang tidak dapat dimanfaatkan adalah yang diharamkan oleh syariah Islam. Dalam agama Islam sendiri, tidak membatasi seseorang untuk menggunakan iptek, khususnya internet. Namun, syariah Islam memberikan rambu-rambu untuk menjaga keselamatan penggunaannya. Pendidikan agama Islam yang dimiliki seseorang seharusnya menjadikan manusia yang memiliki moral dan akhlakul kalimah. Selain landasan agama Islam yang dimiliki seseorang, ada pula peran orang tua untuk melindungi anak dari pengaruh buruk internet. Orang tua harus melakukan pendekatan kepada anaknya dengan cara membangun komunikasi yang baik. Hal tersebut dapat memudahkan orang tua untuk menanamkan nilai-nilai moral dan menjelaskan apa saja bahaya penggunaan internet sehingga anak tidak mudah terjerumus. Keluarga yang didasari oleh nilai-nilai agama akan memiliki pondasi yang kuat untuk menghadapi dampak buruk dari internet. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Islam tidak pernah menghambat kemajuan internet dalam kehidupan sehari-hari karena Islam telah mendorong manusia untuk berteknologi agar kehidupan mereka meningkat. Namun dengan syarat hakim analisisnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Pengaruh yang timbul dari perkembangan tersebut ada yang positif dan negatif. Salah satu cara untuk menanggulangi dampak negatif tersebut yaitu dengan akidah yang dijadikan dasar, syariah Islam sebagai standarisasi serta peran orang tua dan lingkungan sekitar untuk meningkatkan kepentingan menjalankan ibadah sholat. Jadi dapat disimpulkan dampak dari internet itu tergantung dari diri sendiri sebagai penggunanya. Hati nurani kitakah yang akan memilih hal yang baik dan benar. Selalu ingat pula bahwa Allah Maha melihat setiap perbuatan kita. Semoga kita dapat terhindar dari dampak buruk internet. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.